pengen lihat semua ini berakhir. Kenapa judul seperti ini? Ini diambil dari wawancara Pram dengan Kesno saat ditanya tentang pengalamannya di Buru dan bagaimana dia dapat bertahan di Buru. Dan ketika di Pulau Buru, Pramudia dikunjungi oleh para wartawan, apakah itu memberi harapan baginya? Dan saat itu Pramudia berkata, tidak, dia tidak mengharap apa-apa. Kalaupun berharap, ia hanya ingin melihat semua ini berakhir. Dan Pramudia bertahan, terus mengalami pemenjaraan di Pulau Buru dan ia berhasil menempuh itu semua. Ia berhasil melihat Orde Baru runtuh. Namun penindasan dan penyelewengan yang terjadi terhadapnya dan yang ia saksikan, apakah itu sudah berakhir sekarang? Nah, itu bisa juga kita jadikan refleksi untuk saat ini. Dan mengenai buku ini sendiri, esai dan wawancara dengan Pramudia Anantatur ada dua bagian. Bagian pertama itu ditulis oleh August Hansenbuch, dosen dari Leiden dan di Universitas Amsterdam. Beliau menulis tentang tinjauan karya Pramudia, karya sastranya dari masa ke masa dan dengan latar yang dari pendudukan Jepang, lalu terus sampai ke saat Pramudia dipenjara oleh Belanda, dan kemudian ditinjau secara kritik ya, dan dibandingkan dengan fase-fase hidup Pramudia dari masa ke masa. Lalu bagian keduanya adalah wawancara dari Kesno. Itu wawancara diadakan tahun 1991 dan nanti kita akan menyaksikan film dokumenter. Film itu yang menjadi bagian dari wawancara ini. Jadi wawancara dalam buku ini itu memuat untuk Indonesia, Festival Indonesia Nu di Belanda tahun 1991, dan Kesno wawancarai Pram cukup detail tentang pemikirannya dan juga tentang kisah hidupnya dari sejak kecil dibesarkan hingga sekarang. Dan proses istimewanya juga dicetak ulang ini berbeda dari cetakan sebelumnya adalah karena ada proses yang intensif penyuntingan oleh Kesno. Jadi pada cetakan pertama terjadi perubahan diksi saat proses penyuntingan yang tidak sesuai dengan gaya bahasa Pram yang spontan, dan sayangnya rekaman wawancara asli dari buku ini sudah hilang. Jadi akhirnya Kesno bersama saya selaku penyunting buku ini, kami berdua menyesuaikan agar gaya bahasanya sesuai dengan saat Pram tetap diwawancara. Dan buku ini juga diterbitkan untuk merayakan Sahabat Pram yang akan jatuh tahun depan 2025. Ini juga bentuk interest atau concern Pobam terhadap sastra. Dan karena dari sastra pun kita juga bisa melihat sejarah dari sisi lain ya. Kita bisa lihat nuansa lebih dari peristiwa sejarah itu juga dari sastra. Dan ini juga adalah rangkaian sebenarnya. Selain Sahabat Pram, kita juga akan melakukan acara Sahabat Sitor Situmorang yang 100 tahunnya tahun ini, tahun 2024. Dan sebelum kita mulai acara diskusinya, pertama kami sangat berterima kasih kedatangan kehadiran dari keluarga besar Pramudia Anantatur, ada Mas Aditya Anantatur dan sekeluarga. Kepada Mas Aditya boleh berikan sambutan dan juga menjelaskan lebih lanjut tentang Pramudia Anantatur Foundation. Untuk Pramudia Anantatur Foundation ini, kita tuh semua cucu-cucu dari Pram, semua tuh mau bergerak untuk meneruskan semangat dari Pram. Itu aja sih. Dan kita mau juga menjaga juga silaturahmi untuk kawan-kawan dimanapun berada gitu, yang mau tahu lebih mendalam tentang Pram bisa datang ke kami. Kalau alamat kami itu untuk sementara masih di Hutan Kayu ya, di rumah Pram yang di Hutan Kayu. Untuk kantornya juga sementara di situ masih gabung sama Lentera di Padang. Ya itu aja, terima kasih banyak sudah membuat acara tentang Pram ya,
ini silaturahmi ini akan kita teruskan gitu seterusnya gitu, dan ini adalah sebenarnya momen yang penting juga karena Pram itu akan genap 1 abad ya, 100 tahun di tahun depan. Terima kasih. Sekarang saatnya diskusi. Hari ini saya mengundang Mas Kris Wibisana, siswa Hubungan Internasional Universitas Indonesia, dan juga penulis kontributor tetap ya Mas di Tirto ID, dan juga kontributor lepas di berbagai media juga. Seperti kita tahu, buku-buku Pram saat ini sudah mulai langka yang ditemukan di pasaran. Jadi mungkin orang-orang yang muda juga belum banyak yang baca Pram mungkin, atau terbatas. Tapi kalau dari Mas Kris sendiri, awal mulanya bertemu dengan karya-karya Pram itu gimana Mas? Saya mengenal Pramudia Anantatur, saya kira waktunya bersama-samaan dengan pengalaman ketika saya duduk di bangku kelas 2 atau 3 SMP. Jadi bagi teman-teman yang masih ingat peristiwa yang terjadi di Indonesia saat tahun 2016 dan 2017 adalah peristiwa yang saya rasa sangat traumatis bagi seluruh Indonesia. Kita ingat pada waktu itu ada yang namanya Aksi Gerakan 212 dan lain-lain yang memprotes tentang tindak kasus pidana penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Memori itu bagi anak berumur 13 tahun saya pada waktu itu traumatis karena porosnya adalah saya ragu bahwa saya adalah orang Indonesia. Apakah ini Indonesia yang sebetulnya kita miliki? Apakah ini sebetulnya Indonesia yang harus saya hidupi sebagai manusia dan sebagai warga negara? Pada titik ini mungkin gabungan antara peristiwa politik dan bagaimana saya sebagai remaja yang memasuki usia pubertas pada waktu itu untuk bisa mengalami satu pengalaman yang sangat berkesan adalah saya berusaha memulihkan itu dengan cara membaca. Saya mulai mengobservasi banyak buku bacaan. Sejarah dan sastra adalah 2 di antara yang paling utama saya baca. Salah satunya adalah Pramudia Anantatur. Buku Pramudia pertama yang saya baca adalah sebuah novel tipis, judulnya Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Sekali Peristiwa di Banten Selatan yang pertama kali terbit pada 1957, isinya tentang kisah dan pengalaman bagaimana Pramudia ketika itu sebagai seorang pengarang itu dikerahkan oleh Menteri Pemerahan Tenaga Kerja Rakyat untuk mengobservasi daerah di Banten Selatan yang pada masa itu mengalami teror oleh Darul Islam. Novel ini kemudian menginspirasi saya untuk memulai membaca karya-karya Pramudia yang lain, seperti mulai dari Bumi Manusia, Anak Sebuah Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Aropedes, Arus Balik, hingga ke karya-karya perdana seperti Midah dan Perburuan. Di antara kesemuanya, buku Pram yang paling berkesan bagi saya sampai hari ini adalah Keluarga Gerilya. Keluarga Gerilya, kisah manusia 3 hari 3 malam. Kenapa ini berkesan? Karena satu hal, ketika saya berkenalan dengan buku ini, kira-kira pada awal pandemi, Maret 2020, saya membacanya sebagai pancaran optimisme sekaligus kenyataan ketika seseorang bernama, tokoh dalam novel itu bernama Amilah, seorang ibu parubaya yang sudah depresi karena anaknya yang sangat dia banggakan ditangkap dan dipenjarakan serta dihukum mati oleh Belanda. Ada pesimisme yang sangat kuat di situ, tetapi Saaman selalu menganggap, dan bahkan sampai ketika dia dihadapkan pada tiang hukuman mati yang dalam novel itu disebut oleh Pramudia sebagai kayu sulap, sampai di tiang hukuman mati Saaman tidak menyerah. Dia tetap menganggap bahwa itu adalah harga yang harus dibayarkan oleh seorang Saaman
sebagai saham perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi perkenalan saya pada karya-karya Pramudia berangsur-angsur, dan sampai hari ini saya masih membaca kembali buku-buku yang saya rasa sangat penting sebagai sumber inspirasi, tidak hanya bagi orang muda Indonesia, tapi juga bagi setiap orang yang ingin mengenal Indonesia lebih baik. Saya mengenal Indonesia lebih baik, mengenal tanah air saya lebih baik setelah membaca karya-karya Pramudia Anantathur, mengenal sejarahnya dan mengenal kebangkitannya sebagai manusia dan sebagai sebuah bangsa yang mencoba mencari tempatnya di antara warga dunia. Kira-kira seperti itu. Tadi bicara tentang karya Pramudia, tadi mengenali Indonesia lebih baik gitu melalui karya Pramudia. Dan tadi seperti yang novel Sekali di Bandung Selatan dan juga Keluarga Gerilya itu banyak juga dari peristiwa-peristiwa historis juga. Dan yang menarik adalah Pramudia di sini melihat dari segi sastra ya untuk menuliskan itu. Dan kalau menurut Mas Kris sebenarnya apa yang disampaikan Pramudia dari sastra itu, mengapa itu menjadi nilai tambah yang sangat besar dan dari kontribusi Pramudia untuk penulisan sejarah Indonesia? Pramudia mempunyai posisi yang sangat unik dalam sejarah Indonesia. Posisi dia adalah pelaku sekaligus korban. Peran dia adalah anggota masyarakat intelektual yang mungkin sangat jarang pada masanya. Dia adalah pengarang, redaktur, kemudian jadi dosen sejarah. Ini adalah posisi yang sangat jarang untuk Indonesia ketika baru merdeka. Dan Pramudia sudah menempati kedudukan itu dan melakukan kerja-kerja intelektual yang berkesinambungan. Sebagai contoh misalnya, ketika Pramudia menjadi seorang yang menulis sejarah melalui medium berupa karya sastra. Dalam referat yang sudah saya susun dan Anda yang hadir di sini bisa men-scan-nya melalui QR code yang tertera. Ada 4 kontribusi utama Pramudia dalam penulisan sejarah Indonesia. Yang pertama, Pramudia mengembalikan sejarah menjadi milik orang biasa. Sejarah menjadi milik orang biasa. Kita bisa lancar menyebut Soekarno, Hatta, Amir Syarifuddin, Tan Malaka, dan lain-lain yang terlibat dalam panggung sejarah revolusi fisik. Tapi Pramudia mengembalikan sejarah menjadi milik orang-orang biasa. Dalam penulisan sejarah dunia misalnya, dalam sejarah yang kita ajarkan pada anak-anak SD, siapa yang mengapresiasi sudut pandang seorang aktris dan bintang film bernama Larasati yang diimajinasikan Pramudia hidup pada masa itu? Siapa yang mengapresiasi sudut pandang revolusi pada malam detik-detik kemerdekaan dari perspektif seorang gembel yang terjadi dalam kisah Hardo dalam perburuan? Siapa yang mengapresiasi kisah-kisah anak pengkhianat yang terjadi dan ditemukan dalam cerpen sangat menarik bagi saya, judulnya Anak Haram, dalam kumpulan cerita dari Blora? Dalam perspektif ini, dengan Pramudia menempatkan sejarah kembali pada orang biasa, tidak ada lagi yang berhak memonopoli klaim bahwa inilah sejarah yang terjadi. This is the true history. Tidak ada lagi true history karena history benar menurut semua yang terlibat di dalamnya. Itu kontribusi pertama. Kontribusi kedua yang saya catat adalah Pramudia melakukan terobosan dalam kebaruan metode heuristik sejarah. Pada waktu seminar sejarah nasional pertama dilakukan di Yogyakarta, 14 Desember 1957, sejarah yang ditulis untuk sejarah nasional itu berasal dari arsip dan dokumentasi yang ditulis oleh sejarawan Belanda. Tetapi Pramudia mempelopori dan memprakarsai penyelidikan sejarah Indonesia modern dengan dokumen rakyat berupa kumpulan surat atau korespondensi, dalam hal ini dilakukan oleh Kartini, dan surat kabar Medan Priai yang diasuh pada waktu itu oleh Raden Mas Djoko Monotirto Adisuryo. Kebaruan metode heuristik ini sampai hari ini saya kira masih dipakai oleh pendidikan sejarah di Indonesia. Sebelumnya tidak ada yang mengenal atau mengakui keabsahan dokumen berupa surat kabar dalam penulisan sejarah.
tetapi terobosan dilakukan oleh Pramudia berkontribusi untuk menjadikan sejarah bisa diakses dan bisa digambarkan melalui dokumen berupa surat kabar. Itu kontribusi yang kedua. Yang ketiga, Pramudia berkontribusi memberikan ruang yang lebih dari cukup, saya kira, untuk bisa menempatkan gambaran ideal the powerfulness of the powerless, keberdayaan orang-orang yang tertindas. Dan itu ditemukan ketika kita membaca Warteg Guru, Tetralogi Boy Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Di sana ada keberdayaan dari orang-orang yang tertindas. Dan pada waktu Bumi Manusia diterbitkan, toko-toko buku di Indonesia dipenuhi oleh novel-novel pop, bacaan-bacaan yang populer, seperti Cintaku di Kampus Biru, Lupus, dan lain-lainnya. Bacaan-bacaan pop yang terbit pada 1980-an tujuannya menghibur pembaca. Tetapi Pramudia hadir, karya-karyanya hadir untuk bisa mewartakan suatu ketidakbebasan yang kita alami dan menawarkan semesta lain di mana kebebasan itu dimuliakan dan hak asasi manusia itu dihargai. Kebebasan itu dimuliakan dan hak asasi dihargai ketika dalam situasi ketidakbebasan terjadi dan hak asasi manusia dilanggar dengan sewenang-wenang oleh kekerasan negara. Itu kontribusi yang ketiga. Dan kontribusi yang keempat, dan yang saya rasa yang paling membuat Pramudia kecewa, adalah Dichtung und Wahrheit. Perbedaan yang sangat kontras antara Indonesia yang dia perjuangkan sebagai letnan muda TKR di Cikampek, sebagai pengarang, sebagai redaktur, sebagai orang yang ditahan selama hampir separuh hidupnya, separuh masa mudanya ditahan di penjara, dengan Indonesia yang dia terima sebagai kenyataan. Pramudia sangat kecewa ketika Indonesia yang dia harapkan lahir sebagai negara bangsa yang bermartabat, pada akhirnya diporak-porandakan oleh suatu rezim bernama Orde Baru. Dan itulah kontribusi Pram bagi sejarah yang paling akhir dan yang paling, saya rasa paling mengecewakan bagi Pramudia. Kita yang hendak menulis satu sejarah negara bangsa bernama Indonesia, tetapi yang terjadi adalah sejarah sebuah entitas negara yang korup bernama Indonesia juga, yang tidak pernah dibayangkan oleh Pramudia ketika dia muda dan dia membayangkan, seperti tadi kita menyaksikan dalam film, ketika dia mabuk kebebasan melihat bendera Belanda diturunkan dan bendera merah putih dinaikkan. Saya nggak membayangkan Indonesia hari inilah yang dibayangkan oleh Pramudia. Saya sangat tidak yakin Pramudia membayangkan Indonesia seperti hari ini, atau yang ia saksikan sampai dia wafat pada 30 April 2006. Jadi ada 4 kontribusi besar itu, mulai dari perspektif orang biasa, kemudian kebaruan metode heuristik, penempatan the powerfulness of the powerless, dan bagaimana perbedaan antara khayal dan kenyataan itu benar-benar terjadi dalam hidup seorang Pramudia Anantathur. Itu semua dilakukan melalui karya-karya sastranya yang sampai hari ini masih menjadi bacaan, diterjemahkan dalam 36 bahasa di seluruh dunia, tetapi sampai hari ini juga tidak menjadi bacaan wajib untuk anak-anak sekolah di Indonesia dari SD sampai SMA. Itu saya rasa. Dan soal memberi ruang kepada orang biasa, rakyat biasa, itu seperti yang di buku ini juga Pak August Hans Tembuch, dia mengatakan bahwa Pramudia adalah penulis kronik rakyat kecil. Iya. Dan sebenarnya itu sangat langka ya, karena memang kita seringkali terjebak dalam penulisan sejarah itu tokoh yang tokoh besar, tokoh politikus, tapi orang biasa di sini luput. Dan mungkin juga untuk yang soal heuristik tadi ya, itu juga sangat penting karena biasanya kita mengandalkan dokumen-dokumen resmi juga yang sangat sudah ada narasi-narasi dari yang pemerintah yang
lebih dominan gitu, jadi suara-suara lain dikesampingkan. Dan menanggapi juga tadi yang soal korespondensi, karena sayang sekali ya waktu itu Iya. banyak yang dihancurkan. Banyak sekali yang dihancurkan. Jadi jika teman-teman yang mungkin belum tahu, pada tahun 1965 ketika Pramudia Anantatur ditangkap, dia memiliki satu perpustakaan dengan 5.000 buku. Perpustakaan dengan 5.000 buku. Itu dihancurkan dalam satu malam. Dihancurkan dalam satu malam. 5.000 buku. Siapa orang Indonesia yang pada tahun 1965 punya 5.000 buku di rumahnya? Saya rasa tidak ada. Pada tahun 65 dia punya 5.000 buku di rumahnya. Dan itu dihancurkan dalam satu malam. Termasuk 8 naskah. 8 manuskrip yang dibakar. Dan sampai Pramudia wafat, dia tidak mengampuni itu semua. Jadi ada 8 naskah berupa 2 jilid sambungan dari Panggil Aku Kartini saja, kemudian kumpulan karya Kartini, kemudian Wanita Sebelum Kartini, 2 jilid, kemudian ada 2 jilid Gadis Pantai, 1 buku bernama Sejarah Bahasa Indonesia Suatu Percobaan, dan kumpulan cerita pendek Soekarno yang hendak jadi Pramudia. Jadi pada malam Pramudia ditangkap, itu sebenarnya dia sedang mengerjakan proyek atau pekerjaan mengedit cerita-cerita pendek dan karya sastra Bung Karno yang hendak diterbitkan pada waktu itu. Jadi 8 naskah yang dihancurkan dan Pramudia tidak pernah memaafkan. Itu ironis sekali juga, karena sebenarnya riwayat bangsa kita ada di situ. Ada di sana. Dan jadinya kita pun juga jadi kehilangan bahan, kehilangan referensi untuk menyusun identitas kita. Identitas kita sebagai bangsa. Dan yang seperti tadi hendak saya tambahkan, mengapa sudut pandang orang biasa itu menjadi penting. Karena pada akhirnya ketika hari ini ilmu sejarah mengenal yang dinamakan sejarah sosial, social history. Sebelum sejarah sosial ini menjadi suatu kajian tersendiri, Pramudia sudah melakukannya. Dan itu dilakukan dengan kerja-kerja yang sangat teliti, sangat rapi, dan sangat metodologis. Kemudian juga dia mengapresiasinya. Ketika itu Pramudia adalah dosen pada mata kuliah Sejarah Modern Indonesia di Universitas Respublika dan di Akademi Sejarah Rangga Warsita. Pramudia Anantatur menggunakan makalah mahasiswanya sebagai bahan untuk mengisi rubrik lentera di Surat Kabar Bintang Timur. Saya menemukan ada sekurang-kurangnya 3. Ada 3 makalah mahasiswa Pram yang dia terbitkan di Surat Kabar Lentera, di rubrik Lentera Bintang Timur itu. Yang pertama itu adalah makalah dari mahasiswanya yang bernama Kuceng Kwa, berjudul Pers Pra Indonesia pada babak pertama. Itu dimuat di Lentera edisi 5 Mei 1963. Kemudian makalah Lai Ichi berjudul HFR Komer dan Nyi Paina. Kalau kita ingat Komer, kita ingat salah satu tokoh dalam Bumi Manusia bernama Komer juga. Itu adalah tokoh jurnalis, dan kemudian ada sosok aslinya dalam hidup nyata. HFR Komer dan Nyi Paina, serta makalah Ho Chi Nio berjudul Babak Pertama Pers Pra Indonesia di Pulau Sumatera. Itu di Harian Lentera edisi 12 Mei 1963. Tentu ada lebih banyak lagi paper-paper yang diterbitkan oleh Pram di surat kabarnya. Dan ini adalah satu sumbangsi yang saya kira belum ditiru dosen sejarah sampai hari ini ya Mbak. Kalau ada dosen sejarah punya rubrik sendiri di koran, terus paper mahasiswanya diterbitkan kan, wah luar biasa itu. Bisa jadi imbus, bisa meningkatkan psikis kesehatan mental untuk mahasiswanya, bahkan sampai hari ini. Dan juga jadi lebih mudah diakses untuk Dan lebih mudah diakses untuk sebagai bacaan publik. Akun TikTok kalau zaman sekarang Nah, itu. baru ditonton mahasiswa. Iya. Diakses mungkin. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi menyambung yang tadi, kita sempat baca tuh yang bekas Mas Kris tulis tentang Iya. itu. Jadi Mas Kris sering menulis di Twitter
dengan hashtag Sahabat Pram banyak. Sahabat Pram. Iya, itu banyak informasi yang tentang Pram, dan juga mungkin dibentuk dari apa ya, lebih ke seperti tadi Mas Wisma, jadi makin ke publik ya, supaya publik makin tahu. Dan kalau menurut Mas Kris sendiri, sebenarnya mengapa momen ini jadi makin penting ya untuk situasi Indonesia sekarang, untuk mengenang dan terus mempelajari karya-karya Pram dan juga mempelajari sejarahnya untuk menyambut abad Pram. Ketika orang bertanya mengapa Pramudia Anantatur masih relevan 100 tahun setelah dilahirkan, judul kata tanyanya salah di situ. Bukan mengapa Pramudia relevan setelah 100 tahun, tapi bagaimana bisa Pramudia tetap relevan? Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin Pramudia tetap relevan? Karya-karya Pramudia itu nggak ada yang ceria loh, Mbak. Nggak ada yang ceria. Isinya ketidakadilan, perampasan, penindasan, ketidakbebasan, keterkungkungan. Dalam bumi manusia ada kisah rasialisme, peminggiran. Kenapa buku-buku ini ketika dibaca oleh orang-orang 40 tahun lalu dan dibaca oleh orang-orang hari ini, kita masih menangkap getaran yang sama? Mengapa satu karya yang berkisah begitu kelabu, dalam gradasi yang begitu kelabu, tentang ketidakbebasan dan tentang perampasan hak hidup manusia, ketika dibaca setelah 40 tahun berlalu, dia tetap menggetarkan semangat yang sama? Saya kira itulah pertanyaan yang menjadi renungan mulai hari ini, saya kira sampai ketika kita memperingati 1 abad Pram 6 Februari 2025 yang akan datang. Bagaimana Pram bisa tetap relevan, dan bagaimana mungkin kisah-kisah ketidakadilan itu beresonansi antara zaman itu dan zaman sekarang. Sebagai seorang pelaku sejarah dan sebagai seorang yang juga menjadi korban dalam sejarah, Pramudia selalu menyatakan dan secara sangat tegas dia mengatakan, saya menebus kewarganegaraan saya dengan harga yang sangat mahal untuk suatu kebebasan yang dirampas selama bertahun-tahun, untuk suatu kemerdekaan, hak asasi yang tidak pernah dia nikmati, sampai ketika dia sudah lewat umur 70 baru bisa merasakan arti dari kebebasan yang dia perjuangkan sejak muda, itu pun dalam kondisi yang sudah tidak begitu prima. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana Pram bisa relevan, tapi pertanyaan diskusi yang saya kira bisa memantik diskusi pada sore hari ini. Pernahkah kita setelah 1 abad Pramudia Anantatur lahir, sempatkah atau pernahkah kita menghitung seberapa besar utang seluruh bangsa ini kepada satu orang bernama Pramudia Anantatur untuk kebebasan dan kewarganegaraan yang dia tebus dengan harga terlalu mahal, untuk kebebasan yang hari ini kita nikmati secara cuma-cuma, untuk kemerdekaan yang hari ini kita nikmati gratis begitu kita lahir di alam reformasi Indonesia ini. Kita tidak perlu memikirkan adanya satu rezim yang akan mengejar-ngejar kita karena kita membaca sebuah buku. Ada kebebasan yang begitu murah dan gratis kita dapatkan, dan itu ditebus oleh satu orang bernama Pramudia Anantatur. Pernahkah kita selama 1 abad setelah 1 abad Pramudia lahir di bumi manusia ini menghitung seberapa besar utang seluruh bangsa ini kepada satu orang yang menebus kebebasannya terlalu mahal agar kita bisa menikmati kebebasan itu secara gratis gitu. Secara gratis dan secara cuma-cuma. Itu saya kira pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sendiri, tetapi menjadi renungan dan saya kira menjadi bahan diskusi yang sangat penting untuk kita bisa bersama-sama menyongsong seabad Pramudia Anantatur pada 6 Februari 2025 dengan harapan bahwa semakin banyak dari karya-karya Pramudia yang dibaca oleh anak-anak Indonesia, semua anak Indonesia yang membaca Pramudia bisa menjadi pemimpin yang adil sejak dalam pikiran. Seringkali
sampai dari kita kecil sampai menjadi mahasiswa yang berdemonstrasi, kita menganggap ketidakadilan itu dan menyerang ketidakadilan dari pucuknya. Tapi kita tidak pernah menyerang ketidakadilan dari akarnya, yaitu pikiran kita sendiri. Membaca Pramudia memberi kita kesempatan memotong akar ketidakadilan dari kepala kita sendiri dengan menjadi adil sejak dalam pikiran. Dan saya pribadi punya keyakinan orang yang membaca Pramudia ketika dia menjadi pemimpin, setidak-tidaknya dia tidak akan menjadi pemimpin yang tidak adil. Dia akan menjadi pemimpin yang adil sejak dalam pikiran. Jikapun ternyata tidak terjadi begitu, ada sumbangsi yang diberikan Pramudia untuk bisa memperjuangkan manusia yang berpikir, bertindak, dan berkeyakinan adil untuk bisa menjadi pemimpin dari seluruh entitas negara bangsa bernama Indonesia. Seperti itu. Dengan begitu kita buka sesi tanya jawab tadi untuk pandangan kita semua ya. Dan kalau bisa ada 3 orang juga mungkin yang jika ingin menanggapi atau bertanya. Seseorang sebenarnya dia adalah ilmu yang akan dipelajari melampaui zamannya. Nah, ini saya cerita aja. Jadi saya itu kalau ngomong perang di lingkungan saya yang di kampung yang SMP SD itu dia langsung ngomong, itu PKI gitu. Jadi tutup begitu saja. Tapi saya memulai proses dari ada keluarga ya yang mau ngasih buku dan dia mengerti tentang perang. Jadi ada 4-5 orang gitu kan yang menarik itu mereka sudah baca. Ada satu yang nggak baca, yang 3 baca. Tapi yang 3 ini itu bisa terbukti adalah ketika Pilpres kemarin. Ketika nunjuk gini, itu kamu nggak ada dalam pikiran. Dan itu yang satu-satunya yang nggak membaca itu yang berbeda. Artinya sebenarnya perang ini kan harus menjadi ilmu yang harus dipelajari anak-anak muda. Problemnya adalah sekarang ini kan anak cuma baca 2-3 menit TikTok ya, dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah kerjaan diseminasi kita yang berat untuk bagaimana memperkenalkan pikiran-pikiran perang itu di dalam masyarakat yang lebih luas supaya ada dalam pikiran. Kalau baca perang minimal memang mereka tidak akan berpihak pada ketidakadilan, itu yang paling penting. Nah, saya sih sangat setuju kalau memang perlu ada namanya kawan perang. Satu sahabat ini sebenarnya seluruh kawan perang itu untuk membicarakan 3 hari tentang perang sebagai manusia kebudayaan, tapi juga mencoba untuk mempertanyakan teman-teman yang punya makalah, yang punya buku-buku tentang perang untuk segera di ini lagi. Jadi bayangan saya adalah ketika nanti kita 1 abad perang itu akan menggaung kembali gitu. Karena yang memahami perang ini kan juga sebenarnya belum begitu banyak di kalangan teman-teman yang aktivis, mahasiswa dan sebagainya, tapi di masyarakat yang luas belum ya. Dan ini yang harus kita sampaikan. Jadi saya pikir perlu juga membangun kawan perang, di mana itu nggak hanya kawan, tapi juga dia melacak jejak-jejak tulisan pikiran. Tadi kan ditemukan 3 momen di Lentera. Jangan-jangan ada yang lain lagi, dan itu sebenarnya kasana yang memang perlu kita kumpulkan untuk menjadi bahan diseminasi karena anak muda. Perang sebagai sebuah ilmu, maka sebenarnya dia adalah orang yang pikirannya akan didiskusikan, dibicarakan. Dan kalau orang boleh masuk ke situ, minimal mereka adil sejak pikiran dan kemanusiaannya akan timbul. Itu aja, terima kasih. Penjelasan Mas Le sudah sangat jelas dan rigid gitu. Jadi bisa dibilang pikiran sudah cukup kenyang kalau mau nanya lagi. Oke, jadi mengenai PAM ya, salah satu ya bukti kenapa PAM itu memang masih bisa dibilang sangat relevan adalah karena
banyak hal yang bisa dibedah tentang beliau itu, bahkan sampai sekarang itu berarti beliau itu tokoh yang sangat relevan dalam sejarah Indonesia. Ini mungkin sedikit story dari saya. Saya pernah ngedit buku tentang itu satu bab tentang gerakan PKI di Blora. Penulis aslinya tidak terlalu detail soal, jadi gini, kalau ngebahas soal sosialis komunis itu hendaknya kita menggunakan kondisi materialnya itu seperti apa di daerah itu. Nah, jadi beliau hanya ngebahas gerakannya aja. Nah, saya di situ nambahkan sesuai dengan izin penulis aslinya mengenai bahwa perang itu adalah salah satu tokoh yang bisa dibilang apa ya, Blora itu punya sejarah sebagai basis perlawanan dan oposan pada pemerintah. Dan perang itu sesuai dengan tadi apa yang Mas Kris jelaskan, ya beliau itu adalah salah satu orang yang memegang estafet itu. Dari Blora ada banyak sekali tokoh-tokoh sejarah yang didemonisasikan dalam sejarah Indonesia. Ya sebut saja Wurawari, Ayah Penangsang, mereka semua sebetulnya memperjuangkan hal apa yang mungkin menurut versi mereka benar dan menurut rakyat pendukung mereka benar, memperjuangkan hal yang baik, tapi dalam sejarah didemonisasikan dan diberikan porsi yang tidak adil. Nah ini ketidakadilan dalam sejarah, ketidakadilan dalam penulisan sejarah. Nah itu saya meletakkan perang itu salah satunya, dan memang itu yang seharusnya memang lebih ditekankan lagi, terutama dalam misalnya memperbincangkan sejarah lokal. Memang ya perang adalah bagian dari rantai itu. Jadi walaupun perang itu memang seperti yang kalau saya baca ya memang secara darah ya ayahnya adalah dari keturunan dari Kediri, sedangkan ibunya seingat saya tuh dari Rembang. Tapi beliau kan lahir dan besar di Blora, dan menurut saya memang pantas kalau ya beliau itu menjadi untayan dari tokoh-tokoh oposan yang memperjuangkan kebenaran, tapi dianggap sebagai pengkhianat oleh sejarah, baik sejarah zaman dulu maupun sejarah zaman sekarang. Dan selain itu, satu hal yang mungkin yang bisa kita ambil dari PAM ya adalah memang tadi seperti yang kalau di film dokumenter tadi, ya harapan beliau mengenai ya yang idealnya adalah demokrasi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, demokrasi sudah ada, tapi rupanya belum dilaksanakan dengan baik, bukan hanya di tataran elektoral, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, ya memang orang-orang tetap menunjukkan watak-watak otoriter di medsos, misalnya main blokir-blokiran, atau misalnya di grup WA ngekick rekan yang tidak sepaham dari grup WA kelas atau dari grup WA keluarga. Itu kan bentuk-bentuk ketidakdemokratisan. Terus bagaimana kalau orang-orang demikian nanti jadi pejabat? Nah itu jadi legasinya PAM itu memang masih belum banyak dipahami oleh orang-orang bahwa ya untuk bisa menjadi masyarakat yang demokratis harus adil. Seperti itu kurang lebih lagi ya. Ya itu sih kalau sekian ya dari saya sih. Ya. Dari Bapak, saya kira ide itu sangat brilian Pak. Ketika kita bisa mendiseminasi gagasan tentang kawan Pram itu tadi. Benar bahwa pekerjaan mendiseminasi gagasan seorang Pramudia Anantatur adalah kerja berat. Bukan saja karena untung atau saya kira salah satu keuntungan dari karya-karya Pramudia itu tebalnya bukan main Pak. Tebalnya bukan main. Termasuk misalnya saya kira yang paling tebal itu harus balik 760 halaman 45 bab. Saya kira itu salah satu novel, mungkin salah satu itu novel Pramudia yang paling tebal, harus balik. Kisah yang merentang dalam kurun 40 tahun sejak jatuhnya Tuban ke tangan Portugis. Nah, dengan buku-buku yang tebal itu dan pola konsumsi atau attention span yang sangat pendek dari orang muda saat ini, orang muda yang begitu, yang seperti ada Bapak katakan, membaca 2-3 menit, jangan 2-3 menit Pak, mungkin 1 menit pun mereka nggak tahan untuk bisa membaca, apalagi menghabiskan satu karya yang tebal. Untuk itu sebetulnya itulah ide dasar mengapa bukan saya sebetulnya yang mempopulerkan teks Abad Pram itu. Yang memulai itu Gus Muhyiddin. Gus Muhyiddin M. Dahlan membuat tagar Seabad Pram, saya mengikuti serialnya aja, mereplikasinya aja. Ketika di media sosial, apapun yang bisa kita akses,
kita menyebarkan dan mendistribusikan konten yang sangat sederhana tentang Pramudia dengan tagar seabad Pram. Sedikit-dikitnya kita menarik perhatian orang untuk mencari siapa sih Pramudia itu, kenapa sih orang bicara sahabat Pram, sahabat Pram, sahabat Pram, kenapa sih kita ngomongin itu. Dari sanalah, dari hashtag yang sangat kecil, tagar yang sangat kecil berupa sahabat Pram, kita menarik perhatian orang untuk bisa mencari siapa sebenarnya Pramudia Anantatur, dan dari sanalah pengenalan itu terjadi. Dengan demikian ide kawan Pram saya kira sangat visible untuk ditindaklanjuti, dan itulah mengapa saya rasa ketika kawan Pram itu jadi satu barisan punya akun medsos yang tiap hari memposting tentang sahabat Pram sampai 6 Februari, Ya, tidak akan tertutup kemungkinan diskusi tentang Pram akan. ya, itu makanya saya Ya, Pak. pikir penting sekali untuk ada kawan tim untuk bikin namanya tagline. Jadi sebenarnya orang-orang ini akan tertarik pada Pram ketika ada tagline di TikTok apa itu yang sebenarnya kalimat kecil-kecil itu yang kalimat yang sangat tajam, dan itu diulang-ulangi sehingga mereka akan mencari siapa Pram itu, karena ini kan sebenarnya bicara tentang promosi ya. Promosi itu bicara tentang bagaimana orang nggak ngerti menjadi ngerti, sadar dan akan baca. Dan tagline ini perlu pekerjaan yang sangat bagus, karena sebenarnya mempertemukan konten, mempertemukan gambar, dan mengajak orang untuk tertarik. Di samping yang tadi kawan Pram yang nanti akan dilakukan, dia itu masih punya waktu yang cukup lumayan sampai Februari itu. Jadi memang sudah mulai tidak hanya hashtag Pram, tapi sebenarnya kalimat-kalimat yang sangat menarik itu saya sudah melawan sebaik-baiknya. Kayak bahasa-bahasa yang gitu akan menjadi orang menjadi tertarik gitu, atau ada dalam pikiran ini itu sudah mulai harus di tagline saat di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Itu memang pekerjaan. Saya pikir itu. Makasih. Iya, itu salah satu kelebihan karya-karya Pram, Pak. Ya. Kutipannya banyak. Ya. Kutipannya banyak. Begitu banyak kata-kata inspirasi, kata-kata mutiara yang bisa kita kutip, yang ketika kita jadikan itu misalnya konten di Instagram atau TikTok, itu jadi sangat menarik. Dan dengan hashtag yang sama kita mereproduksi algoritma dari sahabat Pram itu atau tagar sahabat Pram itu. Dan itulah yang ketika produksi ini bisa dilakukan secara masif dan menjadi pekerjaan kolektif dari semua orang yang telah membaca dan memahami sosok Pramudia Anantatur, tidak tertutup kemungkinan sahabat Pram akan jadi salah satu perayaan centennial 100 tahun penulis paling meriah dalam sejarah Indonesia. Saya kira seperti itu. Dan untuk menanggapi yang tadi, betul bahwa sepanjang sejarahnya Blora dan kota-kota di pantai utara Jawa itu menjadi basis perlawanan. Satu hal yang juga digarisi misalnya, mengapa Pramudia mengulas Kartini? Mengapa Pramudia mengulas Kartini, Marco, Tirto? Dan itu disampaikan oleh Ruth India Rahayu dalam kata penutup atau epilog untuk buku Panggil Aku Kartini saja. Mengapa Pram mengulas tokoh-tokoh itu? Sesederhana karena tokoh-tokoh itu semua lahir di Jawa Utara, pesisir utara Jawa. Mulai dari Kartini di Jepara dan Rembang, Tirto di Blora, Marco Kartodikromo pun di Blora. Ada kesamaan dalam diri mereka. Mereka yang menerima gagasan-gagasan baru lebih mudah daripada orang-orang di pedalaman. Dan saya rasa pun misalnya Soekarno itu orang Jawa Utara, Surabaya. Orang yang tinggal di Jawa Utara, yang tumbuh besar di lingkungan tanda petik pesisiran dibandingkan di pedalaman. Ide-ide segar, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan yang revolusioner lahir dari orang-orang yang mengalami pertumbuhan di pesisir utara Jawa itu tadi. Sehingga asal dari geografis atau tempat kelahiran itu juga kiranya menentukan bagaimana sikap dan pandangan pribadi Pramudia Anantatur. Meski yang mesti kita garis bawahi, kenangan Pramudia tentang Blora tidak selamanya seindah yang kita bayangkan kenangan seseorang tentang kota di masa kecilnya.
Sebagai gambaran, ini adalah karya yang terpenting saya kira untuk memahami periode awal 25 tahun hidup Pramudia di kota Blora, antara Blora dan Jakarta, yaitu kumpulan cerita dari Blora yang oleh satu dan lain hal yang tidak saya ketahui tidak dicetak ulang oleh Lentera di Pantara. Tidak dicetak ulang oleh Lentera di Pantara, padahal ini adalah satu karya yang luar biasa penting bagi kita untuk bisa memahami. Misalnya, ketika kita ingin memahami bagaimana pengaruh sosok ayah Mastur Imam Bajuri dan ibunya Umi Saidah dalam hidup Pramudia di masa kecilnya atau pertumbuhan Pramudia sebagai kanak-kanak, semuanya terkisah dalam satu cerita pendek berjudul Yang Sudah Hilang. Dan itu seingat saya menjadi judul yang diambil untuk terjemahan cerita dari Blora dalam bahasa Inggris. All that is gone. All that is gone, semua yang sudah hilang. Itu. Kemudian juga pengalaman Pramudia yang dalam buku Bukan Pasar Malam disitir dalam satu kalimat tentang pemberontakan PKI Madiun 1948 yang disebut Pram sebagai pemberontakan merah. Di dalam buku itu dikisahkan secara lebih detail dan sangat rinci dalam sebuah novelet judulnya Dia Yang Menyerah. Itu ada juga dalam kumpulan cerita dari Blora. Jadi potongan-potongan fragmen-fragmen penting yang mewarnai hidup dewasa Pramudia, akar-akar Pramudia Natatur ada dalam buku cerita dari Blora. Dari situlah kita bisa memahami mengapa Pramudia mempunyai konsistensi sikap politis maupun sikap individual yang tidak berubah sejak dia muda sampai kemudian dia tua. Kemudian bagaimana sosok ayah menimbulkan trauma dalam diri masa kecilnya, dan sosok ibu Umi Saidah yang memberi dia bekal sebelum ibunya berpulang. Potongan-potongan hidup pada masa kecil ini membentuk sosok Pramudia yang kita kenal sebagai seorang pengarang. Lebih daripada itu, petikan-petikan itu membuat kita mengenal Pramudia sebagai manusia. Sebagai manusia yang utuh dan memperoleh pengalaman-pengalaman yang keras, pengalaman-pengalaman yang begitu pahit, tetapi itu membentuk jalan hidupnya hingga menjadi manusia yang kita kenal sebagai seorang Pramudia. Baik, jadi mungkin kalau yang bisa saya tarik dari diskusi ini, sebenarnya kontribusi besar Pram juga adalah dari Pram kita belajar untuk menjadi manusia yang adil dan bijak, karena mulai dari pikiran itulah kita bisa menjadi bintang berbangsa yang benar, dan kita juga bisa berlaku adil bersama, dan kita juga tahu mana yang benar mana yang salah itu mulai dulu dari pikiran. Dan untuk karya-karya Pram itu sebenarnya yang penting diamalkan, maksudnya pendapat dia, prinsip-prinsipnya itu nilainya sangat besar untuk kita praktekkan, tidak hanya untuk sekedar tahu, tapi sebenarnya banyak hal yang kita bisa resapi dalam diri kita. Dan itu tidak berarti serta-merta bahwa Pramudia tidak punya kekurangan. Tentu kekurangan ada, dan kekurangan terbesar Pramudia adalah kelebihannya juga. Kekerasan sikapnya itu yang menantang dan membuat dia dipenjarakan oleh Belanda, dipenjarakan oleh rezim Soekarno, dipenjarakan oleh Orde Baru, dan kemudian menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Kekerasan sikap itu adalah kelebihan sekaligus kekurangannya yang membuat hampir sebagian besar dalam hidupnya berurusan dengan kekuasaan dalam arti yang negatif, menjadi seorang korban dari satu rezim. Itu dia. Baik, karena mengingat waktu, diskusi ini sekarang ditutup, tapi yuk kita masih ada acara untuk ulas bareng buku Pram. Jadi ini untuk juga memelihara animo, ya, meningkatkan animo untuk menyambut sahabat Pram.
bagi para kawan-kawan, apakah ada yang membawa buku Pram atau mungkin pernah membaca satu dua atau lebih? Ini Mas Kris apakah atau mau cerita? Mungkin saya cerita sebagai pemantik ya. Iya. Kalau mungkin kan saya sudah Oke, Mbak mungkin cerita boleh karena bawa buku. Saya nggak bawa buku. iya, sebenarnya kalau dari buku Pram sejauh ini yang saya paling suka bukan Pasar Malam, dan ini novel Pram termasuk yang paling autobiografis dengan karena menceritakan pengalamannya pulang ke Blora untuk menjadi ayah. Dan di sini yang menurut saya benar-benar bagus, sebenarnya ini alasan personal sih kalau untuk antara buku ini, karena bagaimana kedekatan antar keluarga itu dan rasa saling kepedulian, saling berkorban itu yang saya resapi dari buku ini, dan saya teringat dengan keluarga. Dan ada kutipan juga yang saya suka dari buku ini di halaman bisa katakan, bergantian kami menunggu ayah dengan adik-adikku, dan terasa betul oleh kami betapa bahagia rasanya tidak tidur untuk kepentingan seorang anak, ayahnya sendiri yang sedang tergeletak sakit. Dan terasalah olehku betapa gampangnya orang yang hidup dalam kesengsaraan itu kadang-kadang dengan diam-diam menikmati kebahagiaan. Itu kutipan yang paling enak untuk Ya, betul bahwa itu adalah roman yang autobiografis, saya rasa. Roman yang autobiografis karena satu hal, tidak ada nama tokoh di situ kecuali aku. Dan aku di situ, sekarang yang saya tuliskan dalam referat ini, aku di situ adalah korban dari realitas sosial yang tidak bisa dikendalikan. Dia tidak bisa mengendalikan kenyataan bahwa pada waktu itu dia harus cari pinjaman untuk bisa pulang ke Blora. Dia bersepeda keliling Jakarta dan melihat, dia dari rumahnya yang dalam gang, kemudian melihat istana negara begitu bermandi cahaya dan orang bisa tinggal telepon untuk menambahkan lampu di situ. Kritik sosial yang berbobot dimulai dari bukan Pasar Malam, dan kemudian itu menjadi salah satu ciri karakter dominan. Misalnya dalam novel yang pertama saya baca, Sekali Peristiwa di Banten Selatan, salah satu kutipan yang paling saya ingat itu adalah ketika Ranta, tokoh Ranta yang menjadi tokoh utama dalam novel kecil ini, kecil hanya sekitar 113 halaman. Tokoh Ranta di situ bingung, setelah DI ini kalah, kita ini mau ngapain? Dan kita ini mau jadi apa? Kita ini mau jadi apa? Dan di situ kemudian Ranta menjadi kepala desa, dan dia kemudian berusaha untuk memajukan gotong royong di desanya. Tetapi dia sendiri diliputi keraguan-raguan. Apakah sebetulnya suatu perjuangan ini layak untuk diteruskan? Ataukah ini menjadi satu momentum yang kebetulan ketika kita menghadapi satu masalah bersama bernama teror Darul Islam, itu kita selesai satu kali dan kemudian kita kembali menjadi menempuh jalan masing-masing. Ranta menaruh keyakinan pada martabat seorang yang bekerja, dan martabat seorang yang bekerja itu mulia adalah juga keyakinan yang sama yang kemudian saya tahu adalah keyakinan yang sama yang ditanamkan oleh Umi Saidah kepada Pramudia Anantatur. Orang yang memuliakan pekerjaan, orang yang makan dari keringatnya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur. Dan orang yang makan dari keringatnya sendiri itulah yang bagi Pram melambangkan seluruh perjalanan hidup. Dia tidak berusaha untuk menjadi pegawai, dia tidak berusaha, meski dia pernah jadi pegawai balai pustaka sebelum kemudian keluar, dia tidak berusaha untuk menjadi orang yang bekerja pada orang lain, tetapi dengan memuliakan kerja sebagai seorang pengarang, itu menjadi satu
kepribadian yang saya rasa amat perlu diteladani sampai Kita majikan atas diri diri sendiri. sendiri. Selamat sore semuanya. Saya senang sekali pertama kali ketemu dengan Bung Kris, dan saya kagum dengan pengetahuan soal Pramudia, dan menurut saya ini juga satu legasi yang luar biasa dari Pramudia, menciptakan intelektual anak muda seperti Kris ini. Saya angkat topi dan hormat sama sekali, dan saya tidak saya akan mencoba membacakan satu kutipan dari kata Asif Rahmat. Ini adalah karya tertulis Pram terakhir, ya, yaitu tulisan, bukan tulisan sastra, tapi dia nulis ketika dilantik jadi anggota kehormatan PRD. Dulu tulisannya adalah angkatan muda sekarang, ya. Kata Pak Yusuf Ishak juga, Pram sudah lama nggak menulis. Tulisan-tulisan terbitan tuh rata-rata dari Pulau Buru atau sebelum di Pulau Buru. Jadi satu-satunya tulisan tangan dia setelah dia keluar dari Pulau Buru adalah angkatan muda sekarang ini, ya. Ini dibacakan oleh Pramudia 21 Maret 99 ketika jadi anggota kehormatan Partai Rakyat Demokratik, partai anak-anak muda yang ketika itu di barisan depan melawan kediktatoran Orde Baru. Kebetulan saya ada di dalamnya, ya. Nah, cerita sebelum pidato ini behind the scene, ya. Jadi sekitar awal Maret saya ke rumah Pramudia di Jalan Multikarya, ya, kira-kira begitu. Saya sejak mahasiswa sudah rajin di sana. Kalau ada buku besar, buku tamu Pramudia, ada nama saya di sana biasanya banyak. Karena saya sering mengantarkan wartawan ke aktivis luar negeri ke rumah Pramudia di Jalan Multikarya. Syaratnya harus setelah jangan lewat jam 2 siang. Kenapa? Karena itu jamnya Pramudia tidur siang katanya. Tapi seringkali orang-orang bule ini nggak mau tahu. Jadi kalau saya datang jam 2 juga Pram melayani dengan baik. Sejak itulah saya sering berhubungan dengan Pramudia sebagai anak muda saat itu, sampai sekarang masih anak muda juga. Kemudian pada bulan Maret 99 ketika PRD lolos KPU untuk ikut pemilu pertama, saya menemui Pramudia di rumahnya di Multikarya. Dan Pramudia tanpa perlu banyak, dia siap, saya akan mau menjadi anggota kehormatan Partai Rakyat Demokratik. Dan saya siap memberi orasi, ya, kira-kira dalam pelantikan tersebut, dan juga sekaligus deklarasi PRD ikut pemilu 99, ya. Dan menurut saya salah satu relevansi dari karya Pramudia dan sikap politik Pramudia adalah kepercayaannya pada anak muda sebagai perubahan untuk zaman yang menjadi lebih baik. Saya pikir karya-karya Pram dan juga wacana-wacana Pram setelah reformasi, setelah dia keluar dari Pulau Buru, banyak sekali menyatakan kaum muda lah yang dia percaya untuk buat perubahan Indonesia menjadi lebih demokratis dan juga lebih menghargai hak asasi manusia. Dan saya pikir pidato ini menjadi penting karena relevansinya sepanjang zaman menurut saya. Ya, hanya Pram menurut saya percaya sekali pada anak muda untuk buat perubahan. Dan saya pikir hasil Pilpres kemarin, hasil pemilu 2024 kemarin semakin relevan. Ya, seruan Pram untuk angkatan muda yang ada di Indonesia zaman sekarang, ya, generasi supaya TikTok ini ya juga bisa berani bersikap kritis terhadap hal-hal ketidakadilan di luar sana, kira-kira begitu. Nah, saya bacakan bagian satu paragraf, ya, dari pidato Pram yang judulnya Angkatan Muda Sekarang, dibacakan di 21 Maret 99. Saya menilai angkatan muda, maksud saya PRD, mempunyai kualitas dengan nilai lebih ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Langsung saja, sejak kanak-kanak Orde Baru, kalian dididik dengan kebohongan-kebohongan politis yang memalaikatkan Orde Baru dan mengibliskan semua lapisan masyarakat yang tidak membenarkannya. Dari sekolah dasar sampai universitas, dan kalian telah mencampakkan kebohongan Orde Baru tersebut. Kalian kiri, artinya kalian berpihak kepada rakyat, lapisan bawah masyarakat. Tepat, karena sepanjang sejarah rakyat hanya makanan gurih bagi elit, ya, kecuali masa Orde Lama. Itu saya pikir satu kutipan paragraf dari pidato Pramudia atau tulisan terakhir Pramudia, ya, semasa dia hidup, berjudul Angkatan Muda Sekarang. Saya pikir anak-anak muda zaman sekarang mesti mencari di Google, baca tulisan ini karena ini gampang dicari di Google, ya, baca, dan saya pikir mungkin bisa menerjemahkan pidato Pramudia ini dengan situasi sekarang. Tentu mungkin nanti kawan Pram juga harus mengubahnya menjadi TikTok nanti, ya, supaya dibaca anak muda, didengar, kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Wilson. Terima kasih Pak Wilson untuk salah satu petikan dari pidato Angkatan Muda Sekarang.
malah itu menimbulkan satu pikiran baru bagi saya. Jika pidato itu diucapkan tidak pada 1999, tapi pada 2024 oleh seorang Pramudia Anantatur, jika dia masih hidup, apakah suaranya akan sama? Karena itu yang terjadi satu perubahan dalam satu generasi. Ketika Pramudia menyampaikan pidato itu tahun 1999, yang menjadi pendengar atau pidato itu ditujukan kepada orang-orang muda segenerasi Pak Wilson yang pada waktu itu berdiri di barisan paling depan untuk menghancurkan rezim Orde Baru. Sampai sekarang masih muda, Bu. Tetapi pada akhirnya yang kemudian terjadi adalah satu pembelokan dan satu pembalikan, reverse. Kita tidak lagi menghargai adanya satu kebebasan yang pernah kita miliki, yang pernah diperjuangkan oleh berpuluh-puluh generasi, termasuk Pramudia, termasuk PRD. Kita tidak lagi menghargai itu sebagai suatu hal yang kita peroleh sebagai akumulasi. Kita menerima itu taken for granted. Dan saya merasa jika Pramudia tahu angkatan muda sekarang yang kecanduan TikTok dan tidak membaca itu, saya rasa pidatonya akan lain, Pak. Tidak akan bunyi seperti mungkin dia itu. akan buka akun TikTok juga. Dia akan buka akun TikTok juga. Karena perubahan dalam satu generasi itu begitu terasa dan begitu hadir, sehingga pada akhirnya tantangan untuk panggilan untuk pidato itu angkatan muda sekarang itu adalah panggilan, saya kira, untuk saya dan teman-teman seusia saya yang lahir setelah Orde Baru berakhir. Usia saya 32 bulan waktu Pramudia meninggal dunia. Usia saya 32 bulan, 2 tahun 8 bulan umur saya waktu Pramudia Anantatur meninggal. Jadi dalam usia saya sekarang dengan usia 32 bulan pada waktu Pramudia meninggal, dan sekarang saya menjadi bagian dari apa yang disebut generasi Z dan mendapatkan kehormatan untuk bisa terlibat. Dan pada sore hari saya bicara tentang satu orang bernama Pramudia Anantatur, saya merasa ini juga salah satu dari apa yang diyakini Pram sebagai tugas sejarah generasi muda, yaitu untuk bercerita dan mewartakan kembali kearifan dari sejarah yang bisa menjadi bekal, menjadi kompas bagi orang muda sekarang untuk bisa mengarungi zaman yang tidak pernah benar-benar berpihak bagi perjuangan orang yang dinamakan Pram Kiri, artinya perjuangan orang-orang yang berpihak pada rakyat kecil. Iya, jadi sikap Pram dan pemikiran Pram itu mempengaruhi gerakan politik anak muda tahun 90-an, akhir 80-an. Saya menulis satu artikel riset kecil berjudul Hasta Mitra, Pramudia dan Politik Kaum Muda 90-an. Itu bisa dicari di Google, ya, bisa dibaca. Mungkin itu ada gunanya juga bahwa karya-karya Pramudia tahun awal 80-an, 90-an ketika dibaca oleh mahasiswa dan anak muda itu membawa pengaruh dalam sikap politik, kira-kira begitu. Dalam gerakan kebangkitan anak muda melawan kedatangan Orde Baru, terutama di lingkungan mahasiswa beberapa kota saat itu. Jadi itu juga sumbangan Pramudia kepada kaum muda. Ya, jadi ada dialektika antara karya dan Pramudia dengan politik anak muda tahun 90-an. Itu bisa dicari di Google, itu mudah-mudahan bisa membantu juga untuk memahami relevansi karya Pramudia dan pemikirannya untuk politik kaum muda tahun 90-an, kira-kira begitu. Ini juga untuk bahan agak kita yang anak muda tahun 2020-an. Nah, Kristi harus tulis itu. Jadi sebenarnya kawan Pram itu sebaiknya dipimpin anak muda untuk antitesis Gibran. Itu tahun 2000 udah ngerti 98, tapi kalau dia baru 2 tahun ngerti Pram. Jadi yang tua-tua ini ikuti, tapi yang memimpin anak muda seperti dia saya pikir pantas anak seperti dia memimpin. Itu menjadi diskusi tersendiri kenapa anak-anak muda bukan orang tua bisa itu menarik saya pikir. Siapa yang orang tua? Amanah buat masih muda. Ada lagi kawan yang ingin membagikan ceritanya, membaca buku Pram atau
bisa buku apa, buku pertama yang dibaca. Itu yang lucu tuh. Saya berdiri ya, duduk aja saya. Mungkin gini, karena kan saya tuh baca buku Pram itu pertama kali yang Larasati itu pas saya masih kelas 4 SD. Baca itu pertama kali. Kisah-kisah aja. Gitu kan, saya waktu masih kelas 4 SD nemu di perpustakaan sekolah. Dan baca-baca, ya memang cukup menarik juga ya untuk memberikan penggambaran terhadap masyarakat gitu kan. Ya jujur sebenarnya udah agak lupa sih isinya apa, karena udah kurang lebih hampir 17 tahun yang lalu saya baca itu. Tapi yang mungkin cukup cukup relevan gitu adalah Hwakyao di Indonesia, karena memang almarhum kakek saya itu adalah seorang Hwakyao gitu kan. Dan penggambarannya hampir sama dengan situasi apa yang dialami oleh almarhum kakek saya ketika pertama kali datang ke, waktu itu masih Hindia Belanda, pertama kali datang ke Batavia atau Jakarta gitu kan. Cukup relevan gitu kan. Terus gak lama kemudian saya baca itu, saya nonton TV, kemudian nanti itu meninggal dunia tahun 2006 gitu kan. Saya langsung kayak, kok bisa pas-pasan begini ya gitu kan. Tapi aku iseng-iseng akhirnya kan mencari tahu seorang Pramudia Anantatur itu seperti apa sih dari kisah perjalanan hidupnya. Dan ya sebenarnya pas dilihat sempat dituduh sebagai orang yang berafiliasi terhadap 3 huruf yang terlarang itu, sempat dilarang oleh Orde Baru gitu kan, sampai dengan keruntuhannya masih aktif berperang gitu kan sampai dengan akhir hayatnya. Menurutku itu sebenarnya bisa jadi inspirasi untuk anak muda gitu kan. Dan pada akhirnya aku akhirnya bertukar pikiran sama beberapa anggota keluarga yang mereka akhirnya bilang, lu benar, lu kayak kakek lu juga ngefans banget sama Pram gitu kan. Sampai dibilang itu alasan kakek lu akhirnya terjun ke dunia politik, dan itu yang akhirnya saya lakukan sekarang. Mungkin itu aja. Ternyata sebenarnya perannya besar ya, dan untuk di keluarga kakek saya sendiri pun juga itu karya Pram juga bernilai. Dan kan Hwakyao waktu itu dibuat untuk membela etnis Hwakyao kan, pemerintah, dan itu bobotnya sangat besar. Ada lagi yang mau menyampaikan cerita? Mungkin cerita sedikit ya. Pertama kenalin dulu, saya Ika gitu kan. Mungkin kalau misalkan sebelum menceritakan, kalau mahasiswa pada baca Pram gitu kan, tahun 90-an itu kayaknya terakhir 2010-an. Jadi saya bisa bilang gitu, kenapa saya itu kebetulan angkatan terakhir yang ngerasain lingkungan ya itu cukup nge-encourage kasih bacaan kayak bukunya Pram, tetralogi, terus juga Madilog gitu dan lain-lain. Kalau sekarang udah kurang populer rasanya gitu kan. Kurang populer bakal dianggap kayak suka keren. Kurang tahu sih kalau itu ya. Karena dibuang dari pergaulan, circle pergaulan. Iya, itu kurang tahu. Tapi kalau misalkan pengalaman terakhir ya itu masih 2018 waktu itu di ITB gitu kan. Itu emang ikut UKM-nya itu dulu majalah Ganesha gitu kan. Dan dia punya tagline adil dari dalam pikiran. Dulu saya belum tahu kalau itu quotes dari Pram gitu kan. Sampai saya ikut direkomendasiin, coba baca ini gitu kan. Dan itu populer. Jadi minimal kalau anak-anaknya itu aktif di kampus, itu masuk obrolan. Saya baca dan wah cukup relate dari background saya. Kebetulan orang Jawa, bukan patriarkis, nyokap powerless, cerita mingke banget gitu kan. Terus akhirnya lanjut pendidikan dan cukup kena lah. Dan mungkin ini juga bisa dibilang salah satu fondasi kenapa anak-anak ITB itu dulu ya paling kayak semangatnya tinggi ya, nasionalisme dan lain-lainnya gitu. Cuman ya sedikit lagi pas pindah ke UI gitu kan,
ketemu teman-teman kayak bahkan bacaan kayak gini dikit, bahkan di FISIP juga dikit udah ya, di FISIP juga udah nggak umum gitu kan, entah karena pandemi, entah karena penggeseran generasi gitu kan, pada fokus karir, khawatir mobilitas sosial, udah nggak dianggap keren, lebih keren dapat ISMA dan lain-lain gitu kan. Itu juga pengaruh sih pergeseran karakter generasi ini dan tren global ya. Jadi pertanyaannya, kalau apakah itu ngebantu saya berpikir lebih adil? Ya, saya akan bilang cukup berpengaruh, karena masuk sudut pandang yang lumayan menarik dan terutama di bagian ketimpangan gitu kan, kalau dari bumi manusia itu. Tapi apakah sekarang bisa dipopulerkan gitu kan? Rasanya itu uphill battle gitu, nanjak lawannya. Ya apakah bisa? Bisa aja, tapi apakah susah? Banget sih kayaknya. Kalau lihat lingkungannya. Mungkin itu kalau sekian dari saya, teman-teman semua. Ya, saya kira corona itu mengubah segala-galanya. Corona itu mengubah segala-galanya. Mahasiswa yang dulu keren menteng buku bumi manusia, walaupun minjem, yang dulu keren menenteng buku manusia, sekarang sudah lulus dan sudah kehilangan kekerenannya itu lagi. Tidak lagi dianggap orang kamu ke kampus nenteng-nenteng buku pram itu bukan sesuatu yang menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, saya rasa ini lagi-lagi bukan hanya persoalan tentang orang yang tidak mengerti siapa Pramudia, tetapi ini juga salah satu inti dari bagian dari kampanye semangat, kampanye Seabad Pram. Salah satu inti yang membuat kenapa Seabad Pram itu lahir adalah keluhan dari teman-teman yang membaca dan ingin membaca buku Pram. Tetapi ada dua persoalan. Cetakannya sudah habis dan harganya mahal luar biasa. Bahkan kalau kita bisa cari di perpustakaan kampus atau di perpustakaan nasional, adanya dalam kondisi fisik yang tidak begitu bagus, ataupun stoknya terbatas, ataupun sudah dipinjam orang. Yang menarik ketika kemarin saya coba-coba cari di katalog Perpustakaan Nasional Indonesia, koleksi buku Pram di katalog itu, katalog Perpustakaan Nasional, mulai dari buku tahun 50 sampai buku cetakan 2018 ada. Lengkap. Dari kuartet buruh sampai ke buku perburuan dan keluarga gerilya, ada dan lengkap. Sayangnya, Indonesia bukan Jakarta. Indonesia bukan Jakarta. Buku itu hanya bisa diakses oleh orang yang ke Jakarta dan hanya bisa dipinjam oleh orang-orang yang memegang kartu perpustakaan nasional bertempat tinggal di Jabodetabek. Di sini, mumpung ada Mas Adit, kami sampaikan saya sebagai pembaca Pram menyampaikan juga kepada penerbit Lentera di Pantara, salah satu agenda kami adalah mohon buku Pram dicetak ulang. Mohon buku Pram dicetak ulang. Untuk pencetakan buku ya mudah-mudahan kita kejar paling maksimal di tahun depan. Semuanya sudah ada yang terbit. Ya, buku Pram dicetak ulang dan saya kira mitra yang paling penting untuk di-guide untuk Sahabat Pram itu ya the one and only Perpustakaan Nasional Indonesia. Karena ada satu aplikasi bernama iPusnas, itu perpustakaan nasional dalam bentuk elektronik, bisa diunduh, bisa diakses lewat HP. Itu peminjaman buku online, berupa PDF yang bisa dibaca dalam bentuk online. Sayangnya buku Pram tidak ada yang masuk di dalam aplikasi tersebut, dan saya kira kalau buku Pram bisa dimasukkan dalam aplikasi iPusnas yang bisa diakses dari seluruh dunia kapan saja dan di mana saja, saya kira buku-buku seperti cara bercocok tanam lele itu akan ditinggalkan, Pak. Cara bertanam dan beternak lele itu akan ditinggalkan karena orang akan antri baca bukunya Pram. Seperti di dalam aplikasi tersebut, buku-buku yang antri juga buku-buku Terelie, buku-buku Eka Kurniawan juga antri di situ. Dan kalau saya yakin kalau buku Pram masuk ke aplikasi iPusnas
bisa dipinjam dan dibaca kapan saja di mana saja, buku peternak lele akan ditinggalkan. Seperti itu. Oke, berarti ini kabar baik sekali bahwa akan mulai tahun depan ya. Mas Adit, terima kasih informasinya juga, dan dengan ini juga diskusi ulas bareng buku dan peluncuran dan nonton bareng dokumenter kami akhiri. Kami terima kasih kepada Mas Kris dan juga kawan-kawan Kobam dan kepada Pramodana Culture Foundation hadir. Bagi yang ingin tetap berbincang silakan mungkin bisa saling bertukar pikiran, bertukar kontak, dan untuk semakin menggaungkan hati menyambut sahabat Pram tahun depan. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.